dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu,
dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku.
Shalom. Ada sukacita hari ini. Aku percaya kita dimanapun kita berada, kita harus tetap bersukacita dalam segala hal. Oke, kita mau sama-sama memuji, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Aku percaya dimanapun kalian berada, walaupun kita nih masih dalam kondisi online service, tapi aku percaya kita menyembah Tuhan yang sama. Kita benar-benar kalau kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, apa yang kita sampaikan, apa yang kita pujikan itu berkuasa, teman-teman. Saat kita mengimani benar-benar dengan yakin dan sungguh, setiap pujian kita itu punya kuasa. Oke? Kita mau sembah Tuhan bareng-bareng. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands strong, says the Lord. When the world can't stop, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain of life in your hand. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. The mountains fall and the sea turns around, but my word stands strong, says the Lord.
never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Victorious power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Power, power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Power, power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our good. Great is our God. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me, Jesus. Jesus, you're able to break every chain. Our life in your hand. You're in control. Grace over us in us. You're more than enough for me. Your love, your love, your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me, Jesus. Jesus, you're able to break every chain. Our life in your hand. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Your grace, Jesus.
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah iman. Dengan segenap hatimu nyanyikan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau
Shalom warga kerajaan. Saya sampaikan apa yang kita harus lakukan di dalam suasana seperti ini. Yang pertama saya katakan take heed of yourself. Waspada. Ya, kita harus menjaga pikiran kita tetap penuh shalom. Hati kita tetap panas bagi Tuhan. Tetapi selanjutnya kan saya beri nama Corona Academy. Bukan Corona Pandemi. Karena firman Allah mengatakan akan ada pemurtatan. Akan ada penganiayaan. Bahkan ada pengkhianatan. Mereka akan saling membenci. Belum pernah saya alami, yaitu perang doktrin. Yang saling menjelekkan, pasti masuk neraka dan sebagainya. Seperti sekarang ini, aneh sekali. Senjata itu harus diarahkan kepada musuh. Musuh kita bukan darah dan daging, kuasa kegelapan. Bukan diantara saudara. Saya masih ingat ada seorang hamba Tuhan yang pernah mengalami kejatuhan. Dan dia berkata, satu-satunya tentara di dunia yang membunuh, yaitu tentara yang terluka. Cuma gereja katanya. Aduh sedih sekali saya dengar itu saudara. Sebab kita ingat John Cain, dia saudaraku menjadi pahlawan karena apa? Karena dia mengalami terluka waktu perang Vietnam. Tetapi jangan sampai saling menyerang satu dengan yang lain. Firman Allah mengatakan ya bahwa orang yang bertahan sampai kesudahannya, dialah yang akan diselamatkan. Saudara, tidak semua orang diselamatkan, hanya orang yang bertahan sampai kesudahannya. Karena itu saya sampaikan bagaimana dalam Corona Academy ini, pertama kita diajarkan yaitu panjang sabar, lalu kemudian ketekunan dan ketahanan. Dan di sini hipomeno artinya tahan di bawah tekanan. Tahan menghadapi penderitaan. Tidak pernah diajarkan bahwa kalau kita mengikut Kristus, everything's gonna be alright, selalu ada promosi. Firman Allah mengatakan, Rasul Paulus membukakan rahasia ini. Bagi kita bukan cuma mendapat kasih karunia untuk diselamatkan, tapi juga kasih karunia karena menderita karena nama Yesus. Dalam hidup saya, berapa kali saya difitnah orang karena nama Tuhan, dibenci karena nama Yesus. Saudaraku yang kekasih, dan saya mengerti rahasia ini. Saya belajar seperti Musa. Musa mengatakan penghinaan karena Kristus itu lebih dari harta benda Mesir. Karena itu di dalam Corona Academy ini kita sedang belajar ketahanan. Ya, kita tahan tidak ngomong sembarangan. Kita tahan yaitu menghadapi apapun kita bisa tetap mengucap syukur. Kita tidak bilang nih hari buruk, kita katakan this is the day that the Lord has made. Dan kita masuk hadiratnya dengan ucapan syukur. Karena itu umat Tuhan, pertama-tama periksa hatimu. Tetapi juga kita harus periksa ketahanan kita. Ya, kalau kita masuk ke sebuah gedung, termasuk gedung kita, tangan kita diperiksa. Firman Allah mengatakan Yusuf itu tangannya tinggal lihat. Lihat itu saudaraku kuat, teguh, tidak gampang patah. Tidak gampang putus, ya. Saudara kita memerlukan keteguhan hati. Kita memerlukan ketahanan supaya kita diselamatkan. Di sana adalah bukan soteria tetapi sotso. Sotso di sana adalah selamat roh, jiwa, tubuh. Roh kita sudah diselamatkan, jiwa kita sedang diselamatkan. Dan kalau kita bertahan, tubuh kita akan dirubah tubuh kemuliaan. Angkat kepalamu sebab penyelamatanmu sudah lebih dekat daripada waktu kamu menjadi percaya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Shalom. Mari sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap anugerah dan berkat-Mu. Biarkanlah kuasa Roh Kudus-Mu pada saat ini menolong kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui sharing firman Tuhan. Dan biarkanlah kuasa-Mu yang berotoritas penuh untuk setiap jiwa yang mendengarkan firman ini berbicara secara pribadi, dan biarkanlah Engkau sendiri Tuhan yang berperkara. Kuasa-Mu bekerja untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan hati pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yes. Bulan ini kita masuk di dalam tema tahunan yaitu promosi gitu. Nah,
kalau pertemuan minggu kemarin Koyo sudah menjelaskan begitu tentang promosi yang muncul atau bisa terjadi melalui 3 tahapan, baik itu diri sendiri, orang lain, ataupun dari Tuhan, maka sebenarnya kita sedang diingatkan bahwa promosi di sini bukan promosi diskon gitu ya, diskon terus kemudian sale, begitu bukan, tetapi promosi di sini lebih berbicara kepada jabatan, lebih berbicara kepada kekuasaan dan otoritas. Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa promosi itu mengandung jabatan, ada kekuasaan, tetapi yang mengikuti berikutnya adalah tanggung jawab dan ekspektasi. Ekspektasi dari siapa? Ekspektasi dari yang mempromosikan, ekspektasi dari sang pemberi kekuasaan, ekspektasi dari mungkin ketika itu seseorang dipromosikan menjadi wakil rakyat begitu ya, berarti ya rakyat yang terwakili oleh pribadi yang dipromosikan tersebut. Nah, permasalahannya kita menemukan realita dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak orang itu suka pada jabatannya, suka pada kekuasaannya, namun tidak melakukan tanggung jawabnya dengan benar gitu. Nah, hal inilah yang akhirnya membuat entah itu kekecewaan, entah itu akhirnya itu suatu kondisi atau situasi yang tidak ideal begitu, di mana seseorang yang menerima tanggung jawab itu, seseorang yang menerima kepercayaan, seseorang yang menerima kuasa tidak bisa menggunakan kuasanya, tidak bisa menggunakan otoritasnya, tidak bisa menggunakan fasilitas yang dia punyai sekarang untuk melakukan apa yang menjadi harapan atau apa yang harusnya dia kerjakan. Nah, selain itu kita juga tidak pungkiri bahwa seseorang yang mendapatkan promosi, dalam hal ini juga seseorang yang akhirnya memiliki kekuasaan, memiliki jabatan, itu banyak juga yang hanya sekedar mengejar eksistensi diri supaya mendapatkan pengakuan. Permasalahannya dia hanya berhenti pada itu saja. Padahal tadi sudah disampaikan bahwa kalau promosi tanggung jawab itu mengikuti. Jadi ada jabatan, ada kepercayaan yang diberikan, tetapi yang mengikuti berikutnya adalah tanggung jawab. Nah, hal inilah yang akhirnya coba kita pikirkan bersama dalam kehidupan kita. Apakah kita temukan ini dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan kita juga seperti itu, kita sudah pernah mendapatkan promosi, kemudian tetapi pada akhirnya kita belum bisa melakukan atau kita belum bisa mengejawantahkan apa yang dipercayakan itu dan dalam tindakan kita. Nah, kalau kemarin Koyo juga sudah sampaikan bahwa promosi itu bisa terjadi atau muncul melalui 3 hal gitu ya. Yang pertama yaitu diri sendiri, artinya kita yang mempromosikan diri kita sendiri begitu, kita yang menjual diri kita sendiri, kita yang ingin menunjukkan kepada masyarakat tentang kelebihan-kelebihan kita, sehingga akhirnya nanti orang melihat bahwa oh iya dia punya kapasitas nih untuk menjadi seseorang yang memangku jabatan tertentu. Atau yang kedua itu adalah promosi yang muncul karena orang lain, artinya orang itu melihat kemampuan kita, kemudian merasa bahwa kita punya kapasitas untuk mencapai suatu posisi tertentu tanpa kita sendiri yang mengajukan diri begitu. Dan akhirnya diberikan kepercayaan karena orang itu melihat itu. Yang pertama dan yang kedua, di mana ketika yang pertama itu kita mempromosikan diri, terus yang kedua adalah orang lain, itu biasanya dilihat dari track record kita. Orang akan memberikan kepercayaan ketika kita ini sudah menunjukkan track record, kita ini sudah menunjukkan talent kita, kapasitas kita, sehingga
ya memang seakan-akan itu menjadi bukti bahwa oh iya dia itu bisa menyelesaikan A, B, C, D. Nah, ada sesuatu yang sudah kita kerjakan dulu, baru kemudian orang lain itu memberikan afirmasi. Mereka setuju, oh iya dia bisa. Maka kepercayaan itu diberikan, jabatan itu diberikan, kekuasaan ataupun otoritas itu juga bisa diberikan. Akhirnya kita diberikan promosi untuk hal itu. Atau yang ketiga, ini yang muncul yaitu dari Tuhan sendiri. Nah, pada hari ini kita akan belajar dari beberapa tokoh Alkitab begitu, tapi memang spesifiknya nanti akan pada satu tokoh Alkitab. Nah, sekarang kalau kita ingat-ingat gitu ya, tokoh Alkitab siapa sajakah yang pernah mendapatkan promosi dari Tuhan gitu. Yang pertama kita lihat dan kita mengenal yaitu pribadinya Yusuf. Di mana Yusuf pada saat itu dibuang gitu kan, terus kemudian dia harus tinggal di Potifar gitu dengan kasusnya dia, kemudian dia harus dipenjara, kemudian akhirnya dia mendapatkan kesempatan untuk menerjemahkan gitu ya, mimpi dari tukang roti dan juru minum. Nah, akhirnya dari situ step-step atau langkah-langkah yang dialami oleh Yusuf itu sampai akhirnya pada posisi dia menjadi pemimpin. Nah, ketika saya lihat hal ini, berarti Yusuf ini mendapatkan promosi dari track record-nya dia. Kan pada akhirnya dia memberikan ide, oh ya harus bikin ini, apa itu namanya, lumbung Yusuf pada saat itu karena dia akhirnya menerjemahkan mimpi. Nah, di mana ada kekeringan dan juga panen dan akhirnya ada track recordnya. Oh, dia sudah bisa menerjemahkan juru minum ini, mimpi ini. Terus kemudian dia juga sudah dia menunjukkan kemampuannya. Akhirnya dia dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, kalau bisa dilihat pasti ya memang itu pasti di dalam perkenanannya Tuhan, dalam rancangannya Tuhan, dan dalam kendali dan kontrolnya Tuhan. Tetapi pada waktu itu ada seseorang yang memilih dia, yaitu si Raja Nebukadnezar ya kalau tidak saya. Itu yang meminta dia untuk menjadi pemimpin begitu. Terus kemudian ada kasus yang lain. Nah, ini tokoh Alkitab yang lain di mana pemilihannya itu agak sedikit berbeda dengan Yusuf gitu, yaitu Musa. Nah, Musa ini dipilih oleh Tuhan secara langsung dalam artian tidak ada orang lain yang pada saat itu diberikan kepercayaan Tuhan untuk memilih Musa untuk menjadi pemimpin. Tapi Musa ini dipercayai oleh Tuhan untuk akhirnya memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir begitu. Selain Musa, sebenarnya juga tokoh Alkitab yang lain kita kenal itu adalah Saul. Nah, Saul dia dipilih Tuhan untuk menjadi seorang raja. Dia seorang raja pertama ya, itu yang dipilih oleh Tuhan ya. Meskipun pada akhir hidupnya kita lihat bahwa ada pemberontakannya Saul di mana dia pada saat itu kan roh Tuhan akhirnya hilang gitu ya, keluar dari diri Saul gitu. Tetapi proses pemilihan atau promosi dia menjadi seorang pemimpin itu berasal dari Tuhan. Dan banyak sekali tokoh yang lain ya seperti Daud dan sebagainya, kita melihat bahwa itu benar-benar berasal dari Tuhan. Nah, secara spesifik pada hari ini kita akan membahas promosi yang dilakukan oleh Tuhan secara langsung, yaitu dari pribadinya Musa. Jadi kita akan spesifik pada saat ini berbicara tentang Musa. Nah, siapakah Musa itu? Ketika kita mendengar kata Musa, nah kemudian ada pertanyaan siapakah Musa itu? Kalau kita lihat dari keseluruhan kehidupan dari Musa, jadi Musa itu ya dari kelahirannya sampai akhirnya dia dibesarkan oleh putri Firaun gitu ya. Jadi dia ini
tinggal dalam istana yang bergelimang harta. Jadi kalau kita bisa lihat, Musa ini bergelimang harta. Dia tinggal di istana. Kemudian suatu ketika dia melihat kan ada seorang Ibrani yang dipukul oleh pengawal Mesir. Terus kemudian singkat cerita dia membunuh pengawal Mesir itu. Dan dia melarikan diri karena ketakutan kalau misalkan hal ini sampai ketahuan gitu. Dia akhirnya melarikan diri ke tanah Midian. Di sana dia menjadi seorang gembala dan ada di sana selama 40 tahun. Dalam proses kehidupan Musa ini sampai pada suatu titik, akhirnya dia ketemu sama hadiratnya Tuhan. Dia ketemu sama pribadinya Tuhan ketika ada api muncul dari semak belukar, semak berduri begitu. Nah, dari proses itu akhirnya dia muncul sebagai seorang pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Secara spesifik kita akan melihat bagaimana proses si Musa ini akhirnya berada pada posisi pemimpin bangsa Israel. Kita akan baca dari Keluaran 3 ayat 2 sampai 10, tetapi kita akan baca bertahap begitu, yaitu yang pertama dari Keluaran 3 ayat 2 sampai ayat ke-6. Di mana dalam ayat ini ada proses, ada satu masa, ada satu titik di mana Tuhan itu menyatakan dirinya. Keluaran 3 ayat 2 sampai 6 saya akan bacakan. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memberikan penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa!" Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Kita akan baca kembali ayatnya yang ke-6. Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Di sini Tuhan menyatakan dirinya. Aku adalah Allahmu. Jadi satu penyataan yang pertama, bagaimana proses Musa itu akhirnya menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yang pertama adalah ada penyataan Allah akan dirinya dalam hidup Musa. Allah menyatakan dirinya, "Akulah Allahmu. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Wah, maksudnya belum pada posisi akulah Allahmu ya, maksudnya belum ke menyatakan aku Allahmu, tapi gini, aku Allah ayahmu, aku Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ada proses yang pertama yaitu Tuhan menyatakan dirinya. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan pembacaan kita dari Keluaran 3 ayat 7 sampai 9. Yang ini adalah proses di mana Tuhan menyatakan isi hatinya. Oke, setelah Tuhan menyatakan dirinya, oke, aku ini loh Allah ayahmu. Gitu. Nah sekarang ini yang ingin aku sampaikan kepadamu. Keluaran 3 ayat 7 sampai 9. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir
dan menuntun mereka keluar dari tanah itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Pada Keluaran 3 ayat 7-9 ini, Tuhan menyatakan apa yang menjadi pemikirannya, apa yang menjadi hatinya, apa yang menjadi poin ketika dia ingin berbicara kepada Musa. Nah, pada bacaan yang berikutnya, yaitu pada Keluaran 3 ayat yang ke-10, disinilah poin di mana Tuhan akhirnya memberikan mandat atau Tuhan memberikan perintah kepada Musa, yaitu jadi sekarang, Keluaran 3 ayat 10 ya, Keluaran 3 ayat 10, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, kalau misalkan saya mau recap, berarti yang pertama Tuhan menyatakan dirinya. Yang kedua Tuhan menyatakan pikirannya, Tuhan menyatakan isi hatinya. Yang ketiga Tuhan memberikan mandatnya, Tuhan memberikan perintahnya. Nah, itulah proses sampai pada akhirnya Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Tetapi kalau misalkan kita baca secara lengkap, sebenarnya ketika Tuhan sudah menyampaikan isi hatinya sampai dengan memberikan perintah, itu terjadi komunikasi antara Tuhan dengan Musa. Jadi tidak berhenti sampai di situ dan akhirnya Musa mau. Kalau kita lihat itu sebenarnya kan ada satu pembicaraan di mana Musa mengatakan bahwa Tuhan, aku ini tidak pandai bicara gitu. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Sampai ada dalam satu perikop ayat itu, katakan Tuhan tuh sampai marah gitu dengan statementnya Musa. Terus kemudian Tuhan bilang, itu ada Harun kakakmu. Dia akan menjadi perpanjangan mulutmu. Dia akan menyampaikan. Dan Harun akhirnya dalam proses bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya Harun bersama-sama dengan Musa. Mereka mengerjakan apa yang menjadi ketetapan dan perintah Tuhan itu. Nah, di sini kita akan melihat ada dua pribadi, yaitu Musa dan Harun. Awalnya Musa itu mendapatkan mandat dari Tuhan, gitu. Kemudian muncullah Harun karena Musa istilahnya ini ya berdalih gitu kan, aku ini tidak bisa ngomong gitu. Akhirnya Tuhan ngomong, ya Harun yang akan memperlengkapi engkau, akan menolong engkau gitu. Nah pertanyaannya, kenapa kok enggak dari awal Tuhan itu, pakai Harun saja gitu? Apakah sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan nggak tahu kalau Musa itu tidak pandai berbicara? Gitu. Pasti Tuhan tahu. Permasalahannya kenapa kok harus pada satu titik diskusi ini dulu sampai akhirnya muncul Harun yang akan sebagai perpanjangan mulutnya si Musa gitu. Perpanjangan mulut, perpanjangan tangan, mana yang benar ya? Nah, artinya bahwa setiap orang itu akhirnya memiliki bagiannya masing-masing gitu. Tuhan sudah menetapkan bagian setiap orang itu masing-masing dengan fungsi masing-masing. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa akhirnya nanti Harun akan menyertai Musa? Saya pikir Tuhan pasti tahu, dan bisa jadi ketika Musa tidak berbicara ini pun tidak ada diskusi sampai berdari dan sebagainya. Karena Tuhan tahu bahwa Musa itu memiliki kekurangan, tidak bisa atau tidak pandai berbicara, bisa jadi memang sudah ditetapkan Harun itu akan memperlengkapi Musa. Nah, kembali lagi bahwa akhirnya setiap orang itu ditetapkan dengan tujuan dan fungsinya masing-masing. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan dirimu, teman-teman semuanya? Kita percaya bahwa setiap orang diciptakan Tuhan dengan tujuan. Sebelum lebih lanjut lagi, saya ingin ada pertanyaan yang saya kepingin teman-teman jawab gitu.
Pernah nggak teman-teman berpikir tentang hal yang mendalam ini? Apakah Anda benar-benar percaya akan Tuhan? Apakah Anda pernah berpikir secara mendalam dalam perenunganmu bahwa ada kuasa yang jauh lebih besar di dunia ini, yang lebih besar dari dirimu, yang menciptakan engkau, yang mengontrol semuanya? Apakah engkau percaya hal itu? Atau selama ini tidak pernah berpikir tentang hal itu? Karena merasa hidup baik-baik saja tanpa berpikir keberadaan Tuhan sekalipun. Hidupku oke kok, meskipun istilahnya aku nggak punya intimasi yang baik dengan Tuhan. Karena ini yang akhirnya akan muncul. Tujuan hidup seseorang itu ditentukan oleh kualitas hubungannya dengan Tuhan. Ketika seseorang itu menyadari bahwa ada kuasa yang lebih besar dari dirinya, ada kuasa yang menciptakan dia, kemudian menyadari bahwa kita diciptakan itu dengan tujuan, maka kita akan melakukan bagian dan fungsi kita. Tujuan hidup seseorang ditentukan oleh kualitas hubungannya dengan Tuhan. Iya, kenapa? Karena kalau seseorang itu tidak punya hubungan dengan Tuhan, Sang Pencipta, Sang Pembuat, maka bagaimana kita tahu fungsi kita? Bagaimana kita tahu kenapa kita diciptakan? Itulah kenapa akhirnya akan menjadi pembeda kita dengan siklus kehidupan masyarakat pada umumnya. Ketika kita berbicara promosi, jabatan, kekuasaan, kesuksesan, itu berbicara tentang ketercapaian hidup seseorang. Bahwa orang itu dilahirkan, kemudian bertumbuh, pada usia tertentu akhirnya dia itu merancangkan keluarga, ataupun meniti karir, merancangkan keluarga, punya cucu, terus kemudian mati, dan hanya bergulir seperti itu dengan ketercapaian kehidupan. Orang dikatakan sukses jika memiliki kekuasaan, harta benda yang melimpah, keluarga yang bahagia. Permasalahannya, apakah ada dalam titik kehidupan kita berpikir bahwa hidup kita itu ada rancangan. Hidup kita itu tidak hanya sekedar alur kehidupan yang terus berputar seperti itu. Lahir, hidup, berkembang biak, akhirnya mati, seperti itu. Pernah nggak berpikir, kenapa aku hidup? Kalau aku saat ini tiba-tiba hilang, mati, atau ya tiba-tiba lenyap begitu saja, ada efek nggak dari hal tersebut? Ketika tekanan kehidupan semakin berat, kemudian kita merasa tidak sanggup lagi, entah itu merasa ketertolakan, ada ketertolakan, kemudian misalkan bekerja dalam sebuah lingkungan yang tidak menyenangkan, tidak ada penerimaan diri dan sebagainya. Apakah kita punya hak dalam diri kita akhirnya, yaudahlah aku tak mati aja lah. Orang aku juga nggak dikasihi kok, aku nggak dicintai kok. Aku bekerja maksimal pun juga tak ada yang menghargai kok. Aku sudah capek dengan hidup ini. Tujuan hidup seseorang ditentukan oleh kualitas hubungannya dengan Tuhan. Ketika kita tahu tujuan kehidupan kita, maka harusnya kita tidak ada dalam posisi yang seperti tadi. Pertanyaan yang kembali saya tanyakan. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan menciptakan Anda? Kolose 1 ayat yang 16. Ini akan menjadi salah satu jawaban ketika jawaban Anda adalah ya, saya percaya. Karena Kolose 1 ayat 16 ya, karena di dalam Dialah telah tercipta segala sesuatu
yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ketika engkau percaya bahwa engkau diciptakan oleh Allah, maka kita harus menyadari bahwa kita diciptakan untuk Dia dan diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Maka harusnya tidak ada ini hidupku, hak-hakku. No. Karena kita dalam kerangka berpikir ini bahwa kita diciptakan, kita ada di dunia ini itu oleh Dia dan untuk Dia. Sehingga apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kita kerjakan, baik itu pencapaian-pencapaian hidup akhirnya sampai pada baik itu promosi sekalipun, tujuan akhirnya adalah oleh Dia dan untuk Dia. Tidak lagi aku, dan aku. Itulah kenapa sangat penting sekali kita ini memiliki intimasi sama Tuhan. Itulah kenapa sangat penting sekali kita ini tanya, apa sih tujuan Engkau Tuhan menciptakan aku di dunia ini? Fungsi apa yang ingin Tuhan kerjakan melalui kehidupanku? Yesaya 44 ayat yang kedua mengatakan begini, Akulah Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Poin pentingnya adalah kita ada di dunia ini karena Allah mau dan Allah menginginkan kita. Kita diciptakan oleh Dia untuk Dia, dan kita ada itu karena Allah mau dan menginginkan kita ada. Ada satu firman mengatakan bahwa meskipun keluargamu, orang tuamu, siapapun menolak engkau, tapi Allah menerima engkau. Kita harus kembali lagi menyadari siapa kita. Allah mau kita sadar bahwa Tuhan itu mempersiapkan hidup kita, hidup saya dan saudara, dengan segala perhitungannya sesuai dengan rancangannya. Tuhan sudah tahu, sudah merancangkan, dikatakan bahwa dari kandungan itu kan ditenun gitu. Tuhan sudah menetapkan keluargamu siapa, proses kehidupanmu bagaimana, rancanganmu nanti ketika sampai pada akhirnya itu seperti apa. Siapa yang pernah berpikir Yusuf yang dibuang menjadi budak, akhirnya menjadi seorang pemimpin? Siapa yang berpikir Musa yang akhirnya melarikan diri, kemudian dia di Midian itu menjadi gembala selama 40 tahun, akhirnya dia memimpin bangsa Israel yang jumlahnya besar itu dan menjadi gembala atas mereka. Proses kehidupannya itu sudah diatur. Bahkan ketika menjadi seorang pemimpin pun Tuhan memperlengkapi dengan keberadaan Harun. Jadi ketika ada suatu mandat yang diberikan, ada satu perintah yang diberikan, itu akan disertai dengan pertolongan Tuhan dan kita percaya ya dan amin akan itu. Amsal 16 ayat 3 sampai 4 mengatakan bahwa serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Kiranya dijauhkanlah kita dari menjadi orang fasik, kita diciptakan menjadi orang fasik. Semoga enggak. Yang penting pada saat ini, tapi itu semuanya ada dalam otoritasnya Tuhan gitu kan, gitu. Tapi ketika engkau pada saat ini diketuk oleh Tuhan, Tuhan menyatakan diri pada hidupmu, responilah, responilah. Ya Tuhan, ini aku, berbicaralah Tuhan. Temukanlah panggilan hidup kalian. Sehingga ketika engkau hidup, engkau tidak akan diombang-ambingkan dengan apa kata dunia, apa kata manusia
tentang engkau gitu. Kita menyadari bahwa dalam hidup kita itu ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan. Karena kita spesial, kita itu unik. Bahwa setiap orang itu diciptakan, ditenun oleh Tuhan itu satu-satu, gak pabrikan, gak semuanya itu ada template-nya, cetek, akhirnya ketika lahiran begitu semua ada 10 orang persis sama. No, setiap pribadi ditenun Tuhan dengan unik. Dan Tuhan punya rancangan dan rencana masing-masing dalam setiap pribadi tersebut. Engkau hidup karena ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan melalui hidupmu. Tuhan menginginkanmu. Responilah panggilan Tuhan. Punyalah intimasi dengannya. Dengarlah isi hatinya. Terimalah mandatnya dan kerjakanlah bagianmu di dalamnya. Ketika kita mulai menyadari bahwa posisi sekarang kita ini adalah pribadi yang mungkin belum pada posisi tahu tujuan hidup. Mungkin masih akan berpikir, oh iya ya, pernah nggak sih aku berpikir Tuhan itu ada nggak? Apa sih efeknya Tuhan dalam kehidupanku? Kalau sampai dengan detik ini ketika aku tidak berpikir Tuhan itu ada aja, hidupku baik-baik saja, apakah akan ngefek juga ketika aku berpikir keberadaan Tuhan dalam hidupku? Ini akan menjadi perenungan yang panjang seumur hidup kita. Tetapi ketika kita sudah menemukan satu titik, sampai akhirnya kita ketemu pribadinya Tuhan secara langsung. Seperti Musa. Musa ketika dia menerima mandat Tuhan itu, tadi seperti disampaikan pada ayat itu, aku Allah ayahmu. Namun dalam berjalannya waktu, akhirnya Musa ini tidak lagi mengenal Tuhan itu dari apa kata orang, tapi dia ngalami pribadinya Tuhan sendiri. Itulah kenapa ayo kita mulai berpikir dalam kehidupan kita. Kenapa kamu menjadi orang Kristen? Oke, kita percaya adanya Tuhan. Kita percaya ada kuasa besar dalam dunia ini. Lalu kenapa kamu harus percaya Yesus Kristus Tuhan? Pernah berpikir tidak bahwa mungkin ada ajaran lain di luar sana yang jauh lebih benar? Sampai kita ketemu benar-benar pribadinya Tuhan. Maka pada titik itulah kita akan menjadi pribadi yang tidak tergoncangkan. Imanmu akan menjadi iman yang teguh. Imanmu akan menjadi iman yang kamu hidupi. Imanmu adalah iman yang tidak hanya di awang-awang, tetapi kamu merasakan hadirat dan pertemuan dengan Tuhan itu sendiri. Punyalah intimasi dengan Tuhan. Kalau kita menjadi orang Kristen hanya karena keluarga kita Kristen dan akhirnya kehidupan kita dibawa ke gereja, mulai duduk diam. Tuhan, aku ingin kenal pribadimu. Aku ingin mengenal Engkau secara pribadi. Kalau pada saat ini bahkan mungkin kamu bukan orang Kristen, tapi kamu benar-benar ingin ketemu esensinya Tuhan, siapa Tuhan sebenarnya dalam hidupmu. Berdoa aja, minta. Nyatakan dirimu Tuhan dalam kehidupanku. Nah, jika pada saat itu akhirnya kamu ketemu sama pribadinya Yesus. Karena pada dasarnya tanpa kita minta, Tuhan itu menyatakan diri kita, menyatakan dirinya melalui kuasa Roh Kudus. Kita respon enggak?
Ketika kita responi panggilan Tuhan. Ya Tuhan, ini aku. Maka pada saat itu, meskipun kamu di tengah-tengah himpitan, kamu minoritas, kamu ada dalam situasi yang membuatmu merasa bahwa imanmu ini iman yang selantiasa dipertanyakan. Tapi kamu punya pegangan, kamu sudah ketemu kliknya. Imanmu akan menjadi iman yang teguh. Kemudian dengan iman itulah kita mulai bangun intimasi kita dengan Tuhan. Kita bangun komunikasi kita dengan Tuhan. Kita mulai dengar-dengaran akan Dia. Sampai pada akhirnya izinkan Tuhan berbicara secara pribadi dalam hidupmu. Untuk Tuhan nyatakan isi hatinya. Sampai Tuhan ngomong pribadi sama engkau. Anakku, ini yang ingin aku lakukan dalam hidupmu. Sampai akhirnya kalian mendengarkan mandat dan perintahnya Tuhan. Sampai akhirnya apapun yang kalian kerjakan melalui kehidupanmu, itu untuk mewujudkan apa yang sudah diperintahkan Tuhan. Kalau engkau saat ini masih SMA, dan kamu ada dalam proses sekarang ini, bertanya kepada Tuhan tujuan hidupmu, maka kamu merancangkan masa depanmu dengan struktur kuliahmu itu tidak akan sembarangan lagi. Kamu akan tahu jurusan apa yang akan kamu pilih. Kamu akan tahu jenis pekerjaan apa yang akan kamu geluti nanti. Dan ketika kamu ada pada step itu, kamu akan tahu hal apa yang kamu bagikan buat orang lain. Dan pada akhirnya nanti, melalui kehidupanmu, orang akan melihat pribadinya Tuhan. Melalui kehidupanmu ada karya Tuhan yang dikerjakan. Dan orang mengucap syukur akan itu. Dan orang bisa menyaksikan betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan. Kalau engkau saat ini bisnismen, pekerja, engkau akan melihat, kenapa aku harus sukses? Pada akhirnya tidak lagi untuk kepentinganku, untuk eksistensiku, bukan lagi untuk pengakuan diri. Tetapi karena kita sadar ada suatu rancangan besar Tuhan melalui kehidupan kita yang harus kita kerjakan. Suatu ketika kita sudah berada dalam suatu situasi, kita mencoba melakukan yang terbaik. Kita melakukan bagian kita. Kita sudah mencoba menjadi yang terbaik. Kemudian, tidak ada pengakuan dari orang-orang sekitar. Tidak ada apresiasi dari orang-orang sekitar. Hal itu tidak membuat nilai dirimu dan fungsimu menjadi berubah di hadapan Tuhan. Nilaimu dan fungsimu tidak ditentukan oleh penilaian dan cara pandang manusia. Kita melihat dengan adanya posisi dan jabatan. Biasanya promosi itu akan muncul dari pemangku jabatan sebelumnya mungkin, atau pemangku jabatan yang lebih besar. Jika engkau saat ini sebagai seorang pekerja dan karyawan, kamu sudah merasa bahwa kamu melakukan yang terbaik dalam pekerjaanmu, tetapi masih belum diapresiasi oleh bosmu. Kamu tidak mendapatkan promosi-promosi. Kemudian kamu mulai membandingkan dengan orang lain yang seakan-akan kerjanya itu tidak jauh lebih baik dari kalian. Kemudian malah dia mendapatkan promosi. Ketika kita tahu tujuan hidup kita, panggilan hidup kita, maka kita tidak akan terjebak dalam situasi kekecewaan, sakit hati. Karena kembali lagi, ketika kita melakukan sesuatu, pola atau paradigma kita tuh sudah dari mindsetnya sudah di setting. Itu oleh Dia dan untuk Dia, yaitu Tuhan.
Yang perlu kita lakukan adalah kita temukan panggilan kita hidupi panggilan kita melakukan bagian kita. Maka pada akhirnya nanti promosi itu hanya masalah waktu. Promosi itu hanya masalah Tuhan dan akhirnya menjadi bagianmu. Hanya saja kita harus setting paradigma kita bahwa penilaian yang diberikan Tuhan bisa jadi tidak seperti apa yang dipikirkan manusia. Pengakuannya, eksistensinya, apresiasinya tidak bisa dinilai dari apa yang saat ini dunia tawarkan. Entah itu harta, benda, pengakuan, penghormatan. Tapi kita bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang jauh lebih luas, yaitu kekekalan. Apa yang sudah kalian kerjakan dalam kehidupanmu saat ini? Apakah kita sudah melakukan bagian kita? Apakah kita sudah melakukan panggilan kehidupan kita? Apakah kita sudah pada saat ini berada dalam rancangan rencananya Tuhan? Atau pada saat ini kita perlu evaluasi? Jangan-jangan saat ini kita sudah mulai menyimpang dari rancangannya Tuhan. Kalau kita ingat tokoh Alkitab, misalnya kita ingat pribadinya Saul, di mana ketika dia dipromosikan Tuhan dan mendapatkan jabatan, sampai akhirnya muncullah penyimpangan-penyimpangan hidupnya. Dia tidak kembali lagi ke hadapan Tuhan. Kita bandingkan dengan Daud. Promosi yang dialami Daud ini juga dari Tuhan. Meskipun Daud itu bisa dua. Dia dari Tuhan, terus kemudian Saul ya, yang dari Tuhan dan juga dari undi ya, dia buang undi gitu dan didapati Saul. Sedangkan Daud, dia mendapatkan promosi dari Tuhan, kemudian di tengah-tengah kehidupannya dia jatuh ya anggaplah itu sebuah penyimpangan, tapi dia kembali lagi. Ada proses di mana ketika dia diingatkan, dia kembali lagi. Dan dikatakan bahwa Daud adalah orang yang dekat dengan Tuhan, dekat dengan hatinya Tuhan. Dalam proses ini, intimasi dengan Tuhan itu benar-benar menjadi titik turning point-nya, titik pentingnya. Intimasi kita dengan Tuhan menjadi suatu hal yang sangat penting. Pencapaian kita di dunia ini, segala prestasi kita tidak akan ada artinya jika tidak disertai dengan roh takut akan Tuhan. Tidak disertai dengan pemikiran dan tujuan bahwa apa yang sudah kita peroleh itu untuk Tuhan, untuk rancangannya digenapi dalam kehidupan kita. Berikutnya kita akan belajar dari teladannya Musa. Ketika Musa mendapatkan mandat dan akhirnya dia berjalan bersama dengan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ini yang dituliskan Alkitab ya, dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai 27. Ibrani 11 ayat 24 sampai 27 saya akan bacakan. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Hal yang pertama yang kita pelajari dari teladannya Musa adalah miliki iman. Miliki iman. Ketika kita mendapatkan mandat perintah dari Tuhan karena intimasi kita sama Tuhan tadi sudah terbangun, akhirnya kita dengar-dengaran oleh Tuhan. Miliki iman. Tuhan tidak akan pernah memerintahkan seseorang melakukan sebuah karya tanpa orang itu diperlengkapi.
Kita harus percaya ketika kita mendapatkan panggilan itu, kita mendapatkan perintah itu, maka Tuhan akan perlengkapi kita. Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan mampukan kita. Yang kedua, Musa adalah pribadi yang taat dan setia. Sampai akhir hidupnya, dia melakukan panggilannya. Biarkanlah hidup kita pada saat ini. Ketika kita dengar panggilan Tuhan, kita mendapatkan promosi dari Tuhan. Kita dapatkan kepercayaan dari Tuhan. Kita tidak hanya start well, tapi kita juga finish well. Kita melakukan bagian kita. Kita menghidupi panggilan itu. Kita taat dan setia. Kita memiliki intimasi sama Tuhan. Sehingga hidup kita tuh punya guidance. Kita ini diarahkan. Roh Kudus akan menolong setiap kita. Kita percaya bahwa tangan kanannya yang memberikan kemenangan kepada kita itu akan membawa kita kepada kemenangan satu, kemenangan yang lain. Akan membawa kita menjadi pribadi yang tidak gagal. Menjadi pribadi yang berhasil. Bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan. Karena Dia yang memberikan kekuatan. Karena Dia yang memperlengkapi. Karena Dia yang meminta. Karena Dia yang memberikan otoritas. Itu adalah Tuhan yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Kiranya apa yang menjadi kebenaran firman pada sore hari ini menjadi refleksi dalam hidup kita. Apakah kita sudah mengerti panggilan kehidupan kita? Seberapa besar Tuhan berotoritas dalam hidup kita? Apakah kita mengerti tujuan hidup kita? Dan ketika kita sudah mengerti tujuan hidup kita dan melakukan panggilan kehidupan kita, apakah kita menjadi pribadi yang beriman, yang imannya ditambah-tambahkan hari lepas hari? Apakah kita menjadi pribadi yang taat dan setia? Hingga pada akhirnya, sudah selesai anakku, waktunya engkau pulang. Dan kita mendapatkan kemuliaan bersama dengan malaikat di surga. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa pada saat ini untuk setiap teman-teman yang pada saat ini mendengarkan kebenaran firman. Yang mungkin pada saat ini mereka masih tidak tahu tujuan hidup mereka. Bahkan mereka belum pernah berpikir keberadaan Tuhan. Mereka belum pernah berpikir otoritas Tuhan dalam hidup mereka. Yang pada saat ini mungkin masih gamang atas kehidupan. Yang pada saat ini tidak punya pegangan. Biarkanlah Roh Kudus-Mu pada saat ini menjamah setiap pribadi. Biarkanlah Roh Kudus-Mu pada saat ini Tuhan berotoritas penuh. Nyatakanlah diri-Mu dalam kehidupan mereka. Dan biarkanlah pada saat ini roh mereka meresponi Roh-Mu ya Bapa. Biarkanlah mereka bertemu dengan pribadi-Mu. Bertemu dengan hadirat-Mu. Bertemu dengan Engkau secara pribadi. Sampai akhirnya mereka menyatakan, ya Tuhan ini aku. Ya Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Biarkanlah setiap lidah dan mulut pada saat ini mengaku Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan mereka. Biarkan pada saat ini otoritas-Mu penuh hadir dalam kehidupan mereka. Berbicara secara pribadi Tuhan, apa yang menjadi keinginan hati-Mu, kerinduan hati-Mu untuk setiap pribadi. Hingga pada akhirnya setiap pribadi yang mendengar kebenaran firman ini tahu apa yang harus mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Rancangan Tuhan apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Mereka menyadari betapa berharganya kehidupan mereka. Roh Kudus, jamah hati kami. Berikan hikmat-Mu
supaya kami tahu Tuhan, apa yang harus kami kerjakan. Langkah iman apa yang harus kami ambil. Dan biarkanlah kami memiliki kerendahan hati. Biarkanlah kami juga memiliki roh yang tunduk, taat sebagai murid yang mau dibentuk, mau diperlengkapi, sehingga pada akhirnya kami siap diutus untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kami siap diperlengkapi dalam komunitas kami, dalam lingkungan dimanapun Tuhan tempatkan kami pada saat ini. Karena kami tahu kami tidak sanggup hidup sendiri, tapi ada komunitas yang Tuhan telah tetapkan. Biarkanlah kami berproses di situ ya Bapa. Sampai pada akhirnya kami siap untuk mengerjakan bagian kami. Kami siap menjadi berkat. Kami siap menjadi perpanjangan tangan-Mu. Kami tahu apa yang harus kami kerjakan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini hidup-hidupan kami. Kami percaya kuasa-Mu bekerja secara penuh. Otoritas-Mu bekerja secara penuh. Kami terima setiap hikmat. Kami terima setiap pewahyuan. Kami terima setiap didikan Tuhan. Pembentukan Tuhan. Menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Oke guys, kita sudah menerima firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar mendengar tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, promosi datangnya dari Tuhan. Kalau kita merendahkan hati kita, maka Tuhan akan meninggikan kita. Jadi tidak perlu mencari promosi untuk diri sendiri, dan Tuhan mengetahui setiap apa yang sudah kita kerjakan. Setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Mau receh lagi? Saya tahu muka-muka Anda kayaknya mau receh lagi deh, ya kan? Atau gimana? Ya. Ini setiap minggu jadi tekanan buat saya, karena saya harus kulaan recehan, ya kan? Oke guys, ya guys. Oke, mau? Oke, ya kan? Jadi gini guys. Kenapa ketika Tuhan Yesus memanggil kita, kita harus mengikuti Dia. Ini khusus untuk Malang sekitarnya, area Jawa dan sekitarnya. Yang tinggal di Jawa pasti banyak yang ngerti ya. Kenapa ayo? Karena Dia itu adalah AW. Anda harus ikut AW. Ya kan? Nah, orang Jawa kan kalau mau manggil di AW, ya kan? Harus ikut. Ya kan? He is the way, truth and life, ya kan? Jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Jadi kalau Tuhan Yesus ngomong, ikut aku, kita akan ikutin Dia. Oke? Semangat, mari kita terima berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kristus ada di depan kami dan dunia ada di belakang kami. Kami tidak akan melihat ke dunia lagi, kami akan melihat kepadamu dan mengikuti kemana Engkau pergi. Karena kesuksesan bagi kami adalah di tempat di mana Engkau ada, di situ kami berada. Itu adalah kesuksesan yang paling sempurna, yang paling luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah diselamatkan dan kami mau mengikuti kemana saja Engkau pergi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hari ini kami buka tangan kami dan kami terima berkat Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan memberkatimu dengan berlimpah. Tuhan memberikan kepadamu hikmat, kreativitas, Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera, sukacita, sehingga engkau ketika ada di persimpangan-persimpangan jalan, engkau bisa memilih dengan tepat seperti apa yang Tuhan mau, seperti kehendak Tuhan. Diberikan kepadamu kaki yang kuat sehingga engkau bisa berjalan, berjejak di atas bukit-bukitmu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan menjadi orang-orang yang sangat-sangat beriman, sangat-sangat dikasihi oleh manusia dan dikasihi oleh Tuhan. Berkat yang terbaik ini turun mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai kita bertemu dengan Raja kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak ada seorang pun yang imannya gugur, tidak ada seorang pun yang meninggalkan Tuhan. Semuanya tetap dalam jalurnya, dalam panggilannya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiga yang esa, kemuliaan bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.